Pemirsa, meskipun hanya sebagai seorang sopir, Joko Mulyanto terpanggil hatinya untuk mendirikan panti asuhan di rumahnya. Untuk menghidupi keluarga dan anak asuhnya, Joko hanya mengandalkan penghasilannya sebagai sopir. Namun bagi Joko, tidak ada yang mustahil jika berbuat baik di jalan Allah. Sangat indah ke batin kita. Kita kalau terbiasa berbagi, kita terbiasa sedekah ya. Ini satu yang saya rasakan, menghilangkan kesempitan batin, dan janji Tuhan sendiri akan melipat gandakan itu semua. Rumah tangga yang paling indah adalah rumah yang memiliki anak yatim dan memperlakukan mereka dengan baik. Ajaran inilah yang kini tengah diamalkan oleh Joko Mulyanto. Hatinya terpanggil untuk mendirikan panti asuhan di rumahnya dimulai pada tahun 2002. Pada waktu itu melihat ini anak-anak ini usia sekolah, tapi mereka itu kok tidak sekolah. Alasan mereka tidak ada biaya, juga karena orang tuanya nggak ada. Nah, terus kita tawarkan itu, mau nggak kalian sekolah? Akhirnya anak-anak ini juga mau ikut semua. Untuk menghidupi keluarga dan anak asuhnya, Joko hanya mengandalkan penghasilannya sebagai seorang supir. Namun bagi Joko, tidak ada yang mustahil jika berbuat baik di jalan Allah. Walaupun saya ngerawat anak-anak ya, itu tetap dari driver saya. Memang waktu saya gunakan di atas kendaraan. Dan nggak ada terbersit pengen kerja kantoran, karena apa? Saya butuh kehidupan harian untuk ngidupin anak-anak. Setidak-tidaknya untuk beli lauk pauknya itu harus ada tiap hari. Kalau dihitung-hitung secara matematik nggak cukup itu semua. Tapi ya itu tadi, kemurahan Tuhan tadi ya. Pengalaman pribadi membuatnya begitu ingin berbagi dengan merawat dan menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar. Latar belakang kehidupan saya sendiri ada dari keluarga yang minim. Kita pengen ini itu nggak bisa. Misalnya di sekeliling saya itu ada yang ngalamin seperti ya Allah, saya dulu itu ngalamin seperti ini, saya pengen beli ini yang susah, itulah. Dan saya sekarang dikasih kemudahan sama Allah, ya saya anukan sama mereka. Ibaratnya udah nggak bisa mikirin hidup saya sendiri. Ya harus kita berbagi lah, mumpung ada kesempatan itu. Di sini, Joko tidak sendirian mengurus anak-anak asuhnya ini. Istrinya, Tatik Musyarofah, banyak membantunya untuk mendidik dan merawat mereka. Joko dan Tatik saling bekerja sama mendedikasikan diri mereka untuk menjadi orang tua pengganti dan menanamkan pendidikan sebagai hal utama bagi anak-anak mereka. Di sini harus sekolah, sehingga saya tekankan setiap anak yang di sini harus sekolah. Pagi mereka sekolah, yang sekolah pagi, yang siang mereka sekolahnya siang. Ya memang kita berjanji semuanya itu cuma ngasih dasar pendidikan sampai sebatas SMA. Minimum ya ilmu dasar yang dapat digunakan mereka kelak itu untuk mengatasi problem pribadinya, problem kehidupannya. Tidak perlu menjadi kaya untuk dapat berbagi dengan sesama. Joko Mulyanto membuktikannya hanya dengan niat tulus memberikan kehidupan yang layak bagi anak yatim piatu dan anak terlantar, insya Allah akan dilapangkan jalannya, seperti janji Allah kepada umatnya. Dari Jakarta, Angel Valentina, M. Rizwan, Metro TV.